Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Mengelola bagi Sang Guru sampai Dia datang. Pelajaran ke-6, Menyimpan harta di surga. Minggu 5 Februari, Nuh menemukan kasih karunia. Perlu diperhatikan bahwa mereka yang mencari harta surgawi sering dipanggil Allah untuk membuat perubahan besar dalam hidup di atas dunia ini. Jika perlu, bersiaplah untuk menghadapi hal yang sama. Bacalah Kejadian 6 ayat 5-14. Perubahan radikal apakah yang datang kepada Nuh sebagai hasil dari menuruti Allah? Prinsip-prinsip apakah yang dapat kita temukan di sini untuk diri kita sendiri dalam satu dunia yang perlu diamarkan mengenai kehancuran yang akan datang? Dapat saja Nuh menghabiskan waktu dan sumber dayanya membangun rumah untuk dirinya sendiri, tetapi dia memilih untuk membuat perubahan drastis dalam hidupnya dan menghabiskan waktu 120 tahun dari kehidupannya untuk menuruti panggilan Allah membangun bahtera. Banyak skeptis sekarang ini menolak cerita air bah yang menganggapnya sebuah mitos berdasarkan spekulasi-spekulasi ilmiah tentang hukum alam yang diketahui. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Dunia sebelum air bah berpendapat bahwa berabad-abad lamanya hukum alam telah ditetapkan. Musim-musim datang silih berganti menurut gilirannya yang teratur. Hingga saat ini belum pernah turun hujan. Bumi ini dibasahi oleh embun. Air sungai tidak pernah meluap-luap tetapi mengalir dengan tenangnya menuju lautan. Hukum yang tetap mengaturnya sehingga air sungai tidak pernah meluap-luap. Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 101. Sebelum air bah, manusia berpendapat bahwa banjir tidak pernah bisa datang berdasarkan pengertian yang salah tentang realitas. Mereka berargumentasi bahwa banjir tidak pernah ada. Sebagaimana kitab suci mengatakan, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sementara kitab suci juga mengatakan bahwa orang akan bersikap ragu-ragu mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, sebagaimana pada zaman air bah. Maka, bagaimanakah kita dapat bersedia untuk kehancuran yang akan datang? Ada satu keputusan sadar yang disebut kepuasan yang tertunda. Secara mendasar, hal ini berarti bahwa kita harus sabar melakukan pekerjaan yang Allah minta kita lakukan bagi pengharapan pada upah yang lebih mulia di masa depan. Kita tidak tahu kapan Kristus akan kembali. Dalam satu pengertian, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah sama seperti Nuh, kita melakukan apa yang Allah minta dari kita bahkan meskipun itu berarti mengadakan perubahan-perubahan hidup yang radikal. Seberapa siapkah Anda melakukan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan bagi Allah jika sama seperti Nuh, Anda diminta untuk melakukannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 6, ini merupakan cerita mengenai air bah, di mana manusia sudah sangat jauh dari Tuhan dan mereka hanya memikirkan cara pandang mereka sendiri terlepas dari tuntunan Tuhan. Dan Allah memutuskan untuk memusnahkan manusia oleh karena kebejatan mereka ini. Dan Nuh dan keluarganya merasakan tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan kepercayaan yang berlaku karena amaran mereka mengenai datangnya kehancuran oleh banjir air bertentangan dengan fakta bahwa hujan belum pernah turun sebelumnya. Kita tahu bersama ceritanya di mana Allah memerintahkan Nuh untuk mengkhotbahkan bahwa akan ada air bah yang akan menenggelamkan akan dunia ini. Itulah sebabnya selama 120 tahun pekabaran ini disampaikan kepada orang-orang pada masanya. Tetapi mereka memutuskan untuk tidak percaya karena mereka belum pernah melihat ada bahkan hujan turun dari langit. Karena pada waktu itu yang membasahi bumi hanyalah embun dan air sungai mengalir sesuai dengan jalurnya. Tidak ada air yang meluap-luap pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka tidak mempercayai bahwa akan ada air besar yang akan datang yang akan menenggelamkan mereka. Dibuat bahtera, tetapi bahtera itu hanya ditempati oleh 8 orang yakni Nuh dan keluarganya beserta dengan binatang-binatang. Banyak orang yang mendengarkan pekabaran tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam bahtera. Mereka dianiaya dan dicemooh oleh mereka yang memiliki pengetahuan ilmiah pada saat itu yang bertentangan dengan ramalan ilahi. Tetapi iman tidak selalu bergantung pada, juga tidak selalu sejalan dengan ilmu pengetahuan atau bukti. Dunia di sekitar Nuh tidak keliru sehubungan dengan tanda-tanda alam. Mereka sama sekali tidak percaya kepada wahyu Allah. Orang-orang purbakala meletakkan harta dan hati mereka di bumi ini, dan itu membuat perbedaan antara hidup dan mati. Mereka memutuskan untuk tidak mendengarkan arahan, mendengarkan pekabaran dari Nuh
untuk masuk ke dalam bahtera. Tidak cukup hanya menjadi benar dan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan opini publik, adalah perlu untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Kita harus mengetahui apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita mempelajari akan firman-Nya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya juga pasti telah mengalami penderitaan tekanan psikologis yang besar yang disebabkan oleh reaksi dan kesadaran merata akan kehancuran planet yang akan segera terjadi. Nuh mampu menahan tekanan hanya oleh melangkah keluar dalam iman dan mematuhi sepenuh hati misi yang Allah berikan kepadanya. Dan kita tahu bersama ceritanya, pada akhirnya ramalan ilahi ini digenapi. Air meluap dari sungai, keluar dari tanah, turun dari langit, dan menenggelamkan akan dunia ini. Tetapi mereka yang percaya terhadap pekabaran ini, yakni Nuh dan keluarganya, mereka diselamatkan. Nuh menemukan kasih karunia dari Allah oleh karena ia percaya kepada Tuhan. Dunia ini tidak akan baik-baik saja. Dunia ini akan menuju kepada kehancuran dan Allah akan memulihkan dunia kita ini. Dengan kata lain, kita siap atau tidak siap, kita percaya atau tidak percaya, Allah akan datang kembali. Mari kita terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, sama seperti dengan Nuh dan keluarganya, sehingga mereka menemukan kasih karunia yang Allah berikan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus percaya kepada Tuhan bahwa Allah akan datang kembali. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.